Pada siang hari yang cerah, seorang anak muda dengan gagah berjalan menuju tempat kerjanya dengan membawa surat pengunduran diri. Dia sudah bekerja kurang lebih selama 5 tahun di perusahaan tersebut dan dia merasa lelah dan ingin membangun usahanya sendiri sehingga dia bisa bebas melakukan apa yang ia inginkan pada usaha yang akan ia bangun. Namun malangnya, dia sama sekali tidak tahu bagaimana untuk memulai sebuah bisnis dan kemudian mempunyai ide untuk berkonsultasi dengan seorang pakar bisnis. Ia datang ke sebuah pertokoan terkenal di kota untuk menemui pakar bisnis tersebut. Sesampainya di sana ia diberikan kesempatan untuk berkonsultasi paling pertama. Ia kemudian bertanya secara langsung ke pakar bisnis tersebut. "Pak, saya mohon bantuan. Saya mau membuat sebuah usaha, namun saya belum terpikirkan membangun usaha apa. Saya sudah bekerja untuk orang lain cukup lama dan ingin membangun sebuah usaha di mana saya mengatur segala isinya tanpa harus tunduk pada orang lain," jelasnya pada sang pakar bisnis. "Baik Pak, saya ingin bertanya, apakah Bapak sebelumnya sudah pernah berkunjung ke sebuah tempat, misalnya ke sebuah kota lain atau luar negeri?" tanya sang pakar. "Pernah Pak, lalu apa hubungannya dengan ini semua Pak?" sahutnya dengan nada sedikit melengking. "Lalu, bila pernah, apa saya yang Bapak lakukan ketika itu? Atau mungkin saat bersama keluarga, apa yang keluarga lakukan sebelum memulai kunjungan tersebut?" tanya kembali sang pakar. "Ini hubungannya kemana lagi Pak?" tanya kembali sang anak muda dengan sedikit geram. "Jelaskan Pak, nanti Bapak akan paham kok arahnya kemana," sahut sang pakar dengan tenang. "Oke baiklah, tentu awalnya memilih tempat di mana akan berkunjung atau berlibur, memesan tiket pesawat, memesan tempat menginap, menentukan jadwal perjalanan, dan menyiapkan barang bawaan. Saya rasa itu saja," secara singkat jawab dengan sedikit kebingungan. "Jadi begini Pak, sama juga halnya dengan membuat usaha, Bapak juga mesti melakukan beberapa hal sama dengan saat Bapak akan membuat sebuah perjalanan. Bapak harus mempersiapkan dan menentukan usaha apa yang akan Bapak buat. Bapak juga mesti menentukan di mana usaha Bapak akan dijalankan, di kota, di desa, atau di tempat yang jauh dari pemukiman. Selain itu Bapak juga harus menentukan rencana-rencana dalam usaha Bapak mungkin ada kaitannya dengan target-target usahanya." Kira-kira seperti itu, Pak, jelas sang pakar bisnis. Anak muda itu kemudian angguk-angguk sembari mengucapkan terima kasih dengan wajah yang lebih cerah dan senyum di pipinya. Ia kemudian bertanya kembali kepada sang pakar. "Nah lalu Pak, untuk saya bisa sukses menjalani bisnis saya, apa yang mesti saya lakukan Pak?" Sang pakar tertawa. "Loh Bapak kok tertawa? Apakah salah saya bertanya seperti itu?" sahut anak muda tersebut. "Begini loh Pak, kalau Bapak mau ke Prancis sama mau ke Bandung, apakah kendaraannya sama? Apakah Bapak mau naik mobil ke Prancis dan naik pesawat ke Bandung? Atau sebaliknya? Bapak tujuannya saja belum tahu sudah nanya terlalu jauh?" sambil tertawa kecil. "Oh iya," jawab kembali si anak muda. "Begini Pak, ada banyak kunci sukses: rajin, tekun, bekerja cerdas, cepat, ramah, modal yang cukup, dan masih banyak lagi. Beda orang beda cara suksesnya, beda bisnis beda cara suksesnya, dan Bapak sendirilah yang menemukan cara sukses Bapak sendiri pada bisnis yang akan Bapak pilih sendiri," jelas sang pakar. "Oh begitu ya Pak, Bapak ini benar," juga celetupnya sambil tertawa kecil. "Iya, itulah sebabnya dia ada di depan Anda," balas sang pakar. "Baiklah, kalau begitu Pak, terima kasih banyak atas masukan yang luar biasa dan saya sangat-sangat bersyukur dipertemukan dengan Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak, semoga Bapak sehat selalu ya." Anak muda itu kemudian meninggalkan tempat sang pakar bisnis dan kembali ke rumahnya untuk memikirkan apa yang sudah disarankan oleh sang pakar. Ia kemudian memikirkan rencana-rencananya sesuai dengan saran yang diberikan sang pakar bisnis tersebut. Setahun kemudian, ia telah memiliki usaha peternakan ayam yang sangat sukses. Bulan depan,
Ia akan membuka cabang kandang yang baru setelah mengontrak sebuah lahan baru beberapa meter dari kandang awal milik kebunnya sendiri. Ia kini memiliki 20 orang pegawai yang mengurusi usaha peternakannya, mulai dari bagian paling bawah yang bersentuhan langsung dengan ayam-ayamnya hingga mereka yang mengurus marketing, serta pengembangan dan evaluasi pola usaha yang ia lakukan selama ini. Namun apa yang terjadi setahun sebelum ia memiliki usaha peternakan yang sukses ini, ia sempat gagal menjadi seorang pedagang kopi di kota. Ia juga sempat membangun sebuah restoran kecil menjual makanan-makanan rumahan dengan harga terjangkau. Namun usaha tersebut gagal. Ia kemudian menjadi seorang distributor pakan ayam, hingga sampai saatnya ia menjadi seorang peternak ayam dengan jumlah kandang yang fantastis. Sesungguhnya tak ada yang tak mungkin dalam membuka usaha. Setiap orang memiliki garis tangannya masing-masing dan layak untuk membuka sebuah usaha. Namun itu semua kembali pada orang tersebut, apakah ia sanggup lakukan usaha-usaha yang mungkin bisa dibilang melebihi kewajaran hingga ia bisa menjadi sukses. Selain itu, kunci menjadi sukses setiap orang berbeda-beda. Ada yang menjadi sukses karena memang memiliki modal yang besar, sehingga dia bisa bebas melakukan upaya apa karena modalnya sangat lebih dari cukup. Ada yang lain yang bermodalkan kesederhanaan dan menonjolkan ketekunan dan kesabaran, dan masih banyak lagi tergantung orang yang melakukannya, dan kuncinya akan berbeda satu sama lainnya. Hal yang paling penting adalah kegagalan. Meski ini terlihat buruk, namun kegagalan begitu berarti bagi seorang pebisnis. Perlu dipahami bahwa tak semua usaha yang dibangun pertama kali langsung menemukan kesuksesan. Sangat jarang kecuali orang tersebut memiliki pengaruh yang besar dan didukung dengan variabel-variabel usaha lainnya. Kegagalan adalah sebuah awal untuk kita belajar betapa pentingnya melakukan sebuah evaluasi dan perbaikan dalam membangun sebuah usaha. Kegagalan juga dapat menjadi pemacu dan motivasi untuk kembali berjuang dengan tenaga yang lebih besar sehingga mampu meraih kesuksesan. Ketika seseorang mencapai kesuksesan, hanya hasil yang orang banyak lihat, mobil mewah, rumah yang besar, perhiasan yang mengkilap. Mereka tidak pernah tahu dan bahkan melirik kita saat kita pernah gagal pada masa lalu. Mungkin gagal sekali, 2 kali, ataupun lebih karena belum menemukan usaha yang cocok dan tepat untuk ukuran diri kita sendiri. Sehingga sangat penting untuk menghargai sebuah proses dalam berusaha, dan kegagalan adalah salah satunya sebelum kita tak bisa menghindar dari kesuksesan. Semoga video ini dapat menginspirasimu untuk terus berkarya dan menjadi terbaik dari diri sendiri. Semoga bermanfaat.